Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami berjudul analisis dan laporan hasil belajar. Mulai dari perkenalan, nama saya Putri Rahayu dan ketiga teman saya yaitu Cynthia Mulyaningrum, Dwi Ayu Lansari, dan Indah Septiani. Next. Pertama kita akan membahas mengenai konsep dan latar belakang dari analisis penilaian hasil belajar. Analisis penilaian hasil belajar yaitu merupakan suatu aktivitas pendidikan dalam menjabarkan aspek-aspek penilaian hasil belajar yang direncanakan, sehingga memerlukan pengetahuan terkait penilaian suatu pembelajaran. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya analisis penilaian hasil belajar tersebut? Ada dua tujuan di sini, tujuan utamanya yaitu untuk pendidiknya dan untuk siswanya. Yang untuk pendidiknya itu sebagai acuan dasar, pedoman, dan panduan teknis dari penilaian hasil belajar siswa. Jadi kita sebagai calon pendidik nantinya akan memiliki patokan nih, oh ini dari hasil penilaian hasil belajar siswa tersebut, kita akan mengetahui tingkatan dan kompetensi yang dimiliki siswa, sehingga itu bisa menjadi penilaian tersendiri keberhasilan kita dalam mengajarkan kepada siswanya. Kemudian dari sudut siswanya itu sebagai alat ukur kompetensi setiap siswa selama dan setelah proses pembelajaran pada kurun waktu tertentu. Nah, jadi ini bisa menjadi patokan juga alat ukur penilaian dari kompetensi yang dimiliki setiap siswa gitu kan. Setiap siswa memiliki kemampuan dan skill yang berbeda-beda kan pastinya. Jadi itu bisa menjadi tolak ukur tersendiri. Gitu. Next. Kemudian di sini ada pedoman utama analisis penilaian hasil belajar. Yang pertama itu dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Republik Indonesia nomor 53 tahun 2015 tentang pada pendidikan dasar dan menengah, dan yang kedua itu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu tipe dikit, Republik Indonesia nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, di sini ada analisis hasil belajar siswa menurut prosedur penilaian pembelajaran hasil belajar oleh pendidik, yang itu didasarkan oleh Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pasal 13, yaitu pasal 13. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP rancangan ya RPP yang telah disusun, kemudian menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian berikut dengan pedoman penskorannya. Jadi kita memiliki dasar tersendiri dalam menskor atau menilai siswa, kemudian melakukan analisis kualitas instrumen. Jadi sebelum diberlakukan kepada siswa, kita uji instrumen tersebut, kemudian melakukan penilaian, lalu mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian tersebut, melaporkan hasil penilaian, dan menindaklanjuti laporan hasil penilaian. Next. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai sedikit ya tentang skor dan penilaian. Pada kurikulum 2013, jadi itu menggunakan skala skor penilaian itu dari 1 sampai 4. Jadi 1 itu yang paling rendah dan 4 itu yang paling baik gitu. Kan dalam menskor pekerjaan peserta didik untuk setiap kegiatan penilaian. Nah, kemudian penilaian kompetensi hasil belajar ini mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan dapat dilakukan secara terpisah, tapi dapat juga melalui suatu kegiatan atau peristiwa penilaian dengan instrumen penilaian yang sama. Jadi ini tergantung pendidiknya ya, ngaturnya gimana gitu untuk menyesuaikan kepada siswanya supaya bisa menilai akurat gitu kompetensi yang dimiliki setiap siswa itu gimana. Next. Nah, ini terdapat contoh ya konversi maaf. Ini jadi bukan contoh sebenarnya, ini kayak tolak ukurnya. Jadi konversi skor dan predikat hasil belajar untuk setiap ranahnya. Jadi ada tadi yang seperti saya sebutkan, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan skornya itu mencakup dari rentang 1 sampai dengan 4. Jadi 1 itu yang paling rendah dan 4 itu yang paling the best nih. Jadi
dari berdasarkan jika diukur dengan huruf, ukuran 4 itu 3,51 sampai dengan 4 itu dapat A. Sementara 2,51 sampai 3,5 itu dapat B, dan 1,5 sampai 2,5 itu dapat C, dan 1 sampai 1,5 itu dapat D. D itu kurang ya. Nah, seperti itu. Dan makin meningkat angkanya berarti makin baik kompetensi yang dimiliki siswanya seperti itu. Bisa dilihat ini tabelnya seperti ini mungkin kalau dibuat. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah jenis pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu penilaian acuan norma atau PAN, dan yang kedua adalah penilaian acuan kriteria atau PAK. Yang pertama, PAN atau penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai kelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. Dalam hal ini, norma berarti kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan kelompok adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Kelompok siswa ini dapat berupa dalam satu kelas, sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lain-lain. PAN menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku pada kurva normal. Hasil-hasil perhitungannya dipakai sebagai acuan penilaian dan memiliki sifat relatif sesuai dengan naik turunnya nilai rata-rata dan simbangan baku. Simbangan baku yang dihasilkan pada saat itu. Penggunaan sistem PAN membiarkan siswa berkembang seperti apa adanya. Walaupun demikian, guru tetap merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau TKP sesuai dengan tuntutan kompetensi. TKP yang berorientasi pada kompetensi tetap dipakai sebagai tumpuan dalam penyusunan evaluasi, akan tetapi pada saat pemberian skor yang diperoleh siswa, maka TKP tidak dipergunakan sebagai pedoman. Batas kelulusan tidak ditentukan oleh penguasaan minimal siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam TKP, melainkan didasarkan pada nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan kelompoknya. Dalam penerapan sistem PAN, ada dua hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Terdapat dua cara di dalam menentukan batas kelulusan, antara lain satu, menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan, misalnya 75% dari seluruh peserta tes. Kemudian, skor tiap siswa disusun dan di-ranking sehingga akan ditemukan skor terendah. Cara yang kedua dengan menggunakan data statistik yang terdapat dalam kurva normal dengan menggunakan nilai rata-rata dan simbangan baku, sehingga akan ditemukan luas daerah kurva normal atau jumlah anak yang diluluskan. Berikut adalah contoh acuan normal dalam menentukan nilai siswa. Dalam satu kelas, peserta ujian terdiri dari 9 orang dengan skor mentah 50, 45, 45, 40, 40, 40, 35, 35, dan 30. Jika menggunakan pendekatan PAN, maka peserta tes yang mendapatkan skor tertinggi atau 50 akan mendapatkan nilai tertinggi, misalnya 10. Sedangkan mereka yang mendapat skor di bawahnya akan mendapatkan nilai secara proporsional, yaitu 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, dan 6. Selanjutnya ada PAK, yaitu penilaian acuan kriteria. Penilaian acuan kriteria adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. Guru tidak melakukan penilaian apa adanya, melainkan berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sejak pembelajaran dimulai. Sesuai dengan ciri keterarahan dalam proses pengajaran yang menjadi arena kegiatan PAK dikenal adanya ujian pembinaan atau formatif tes dan ujian akhir yaitu summative test.
Ujian pembinaan dilaksanakan pada tahap-tahap tertentu selagi proses pengajaran masih berlangsung dengan tujuan memeriksa kemajuan siswa pada tahap tersebut. Next. Nah, dalam menginterpretasi skor mentah menjadi nilai dengan menggunakan pendekatan acuan kriteria, maka terlebih dahulu ditentukan kriteria kelulusan dengan batas-batas nilai kelulusan. Umumnya, kriteria nilai yang digunakan dalam bentuk rentang skor berikut yaitu bisa dilihat pada tabel. Untuk nilai A yaitu rentang skor dari 80 hingga 100, B 70 hingga 79, C 60 hingga 69, D 45 hingga 59, dan E di bawah dari 45. Nah, berikut ada contoh jika menggunakan penilaian acuan ya atau bisa juga disebut penilaian acuan patokan. Langkah pertama ketika menggunakan penilaian acuan patokan atau kriteria ini yaitu adalah menekan patokan dan kriteria tersebut. Misalnya untuk nilai 10 itu 90 sampai tentang skor 90 sampai 100. Nilai 9 yaitu 80 hingga 89, nilai 8 70 hingga 79, nilai 7 60 hingga 69, nilai 6 50 hingga 59, nilai 5 40 hingga 49, nilai 4 30 hingga 39, nilai 3 20 hingga 29, nilai 2 10 hingga 19, nilai 1 tentang 0 hingga 9. Next. Nah, yang pada slide berikutnya ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengkonversi skor mentah ke nilai. Untuk skor, misalkan 50 dikonversi menjadi nilai 6, 40 dan nilai 4. Nah, berikut dapat dilihat pada tabel dan skor mentah. Konversi nilai berdasarkan pendekatan normal dan kriteria yaitu sebagai berikut. Skor mentahnya 50, maka pada normalnya 10 dan kriteria nilai berdasarkan pendekatan normal yaitu 10 dan kriteria 6. Skor mentah 45, nilai berdasarkan pendekatan normal 9 dan berdasarkan kriteria yaitu 5. Skor mentah 40, nilai berdasarkan pendekatan normal kriteria yaitu 5. Skor mentah 35 berdasarkan pendekatan normal 7, berdasarkan kriteria 4. Skor mentah 30 berdasarkan pendekatan normal 6, berdasarkan kriteria yaitu 4. Nah, mencermati tabel di atas, tampak bahwa terjadi perbedaan yang berarti antara informasi yang disajikan oleh kedua pendekatan yang digunakan. Untuk skor 50, kita bisa katakan seorang siswa akan mendapatkan nilai 10 jika menggunakan pendekatan acuan. Sedangkan pada kriteria yaitu 6. Penilaian acuan kriteria ini antara lain dimanfaatkan dalam penentuan prestasi siswa dalam mencapai tujuan pengajaran, menyeleksi siswa atas dasar ukur keefektifan pengajaran, yaitu metode, teknik pemilihan bahan, penggunaan alat, dan sebagainya, lalu umpan balik bagi perbaikan pengajaran, dan mengetahui kelemahan atau kesulitan siswa untuk pengajaran yang ideal. Nah, pak ini biasanya digunakan pada tes akhir, sumatif, lalu tes seleksi dengan acuan di luar kelompok, misalnya patokan tujuan yang harus dicapai pada standar tertentu. Lalu tes formatif, yaitu tes pembinaan dalam pengajaran, termasuk tes unit, proses ulangan harian, atau formatif. Dan tes diagnosis, yaitu untuk mengetahui jenis dan penyebab kesulitan belajar. Selanjutnya, KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Apa itu KKM? KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik muatan pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Aspeknya ada 3. Yang pertama itu ada aspek kompleksitas atau karakteristik mata atau muatan pelajaran. Karakteristik ini memperhatikan kompleksitas KD dengan mencermati dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya. Yang kedua ada aspek intake, karakteristik peserta didik. Aspek ini memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi, antara lain berdasarkan hasil
dan nilai raport sebelumnya. Yang ketiga ada aspek pendidik dan daya dukung atau kondisi satuan pendidikan. Aspek ini memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu, kompetensi guru, misalnya hasil uji kompetensi guru, rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas, sarana prasarana pembelajaran, dukungan dana, dan kebijakan sekolah. Next. Selanjutnya, fungsi KKM. Apa itu fungsinya? Yang pertama adalah bagi pendidik dalam nilai kompetensi peserta didik sesuai KD mata pelajaran yang diikuti. Dalam hal ini, pendidik harus memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial atau pengayaan. Yang kedua, sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Tujuannya agar peserta didik mencapai dan menguasai nilai yang melebihi KKM. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi ini dapat dilihat dari capaian KKM sebagai tolak ukurnya dan perlu dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang peta KD-KD tiap mata pelajaran yang mudah ataupun sulit dan cara perbaikannya, maupun pemenuhan sarana prasarana belajar di sekolah. Yang keempat, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Upaya pencapaian KKM, pendidik memaksimalkan penilaian. Peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas pendidik. Peran orang tua memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah. Yang kelima, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Keberhasilan pencapaian KKM ini merupakan tolak ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Nah, selanjutnya ada rambu-rambu. Yang pertama, KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Kedua, nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai dengan 100. Yang ketiga, sekolah dapat menentukan KKM di bawah kriteria ideal. Kriteria idealnya itu adalah 75,9. Kriteria penetapan KKM berdasarkan pada kompleksitas, daya dukung, dan intek. Yang terakhir, KKM rata-rata dari KKM-KI dalam satu semester atau per tahun dan dicantumkan pada laporan hasil belajar atau raport. Next. Nah, ini ada prosedur dan pengaplikasiannya. Yang pertama, hitung dulu jumlah kompetensi dasar setiap muatan setiap kelas dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Nah, di sini ada kriteria dan skala penilaian dan juga ada kriteria penskoran. Kalau yang skala penilaian itu dari 0 sampai 100, sedangkan di situ ada aspek kompleksitas. Semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah, dan semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin tinggi aspek kompleksitas, semakin menantang guru untuk meningkatkan kompetensinya, berbeda dengan aspek daya dukung dan intek. Yang semakin tinggi aspek, semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Next. Nah, di sini ada KD. Kita kan tadi hitung dulu jumlah KD-nya kan. Di sini ada KD-nya dengan disertai nilai kompleksitas, daya dukung, dan intek. Next. Selanjutnya menentukan KKM setiap KD dengan rumus berikut. Nah, tadi kan ada 3 ya, ada aspek intek, daya dukung, sama kompleksitas. Terus dihitung rumus dengan rumus
total setiap aspek dibagi jumlah total aspek. Nah, dapat nilainya. Lalu ditentukan KKM setiap mata pelajarannya dengan rumus KKM per mata pelajaran sama dengan jumlah total KKM yang didapat dibagi jumlah total KD. Jumlah total KKM per KD yang didapat 1.350 dibagi jumlah total KD itu 18 sama dengan 75. Next. Selanjutnya, menentukan nilai interval dari KKM mata panjang interval sama dengan panjang nilai intervalnya itu nilai maksimumnya tadi kan 100 ya, 100 dikurang nilai KKM-nya itu 75 dibagi 3 yaitu 8,3. Sehingga panjang interval untuk setiap predikatnya itu 8 atau 9. Karena panjang interval nilainya 8 atau 9, predikat yaitu A sangat baik, B baik, C cukup, dan D kurang. Maka untuk mata pelajaran kimia intervalnya adalah sini di tabel ini dapat dilihat untuk nilai B-nya dan nilai C, panjang intervalnya itu 9, sedangkan untuk nilai A panjang intervalnya 8. Next. Ya, kemudian hasil belajar. Tadi kan udah dibahas mengenai analisis hasil belajar ya. Jadi kita sekarang masuk ke pelaporan hasil belajar. Jadi setelah dianalisis penilaiannya, dilaporkan. Jadi pelaporan hasil belajar itu merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian guru tentang penambahan dan perkembangan siswa selama di sekolah gitu kan. Kemudian pelaporan hasil belajar itu mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini ada yang pertama itu laporan untuk siswa dan orang tua. Nah, laporan untuk siswa dan orang tua itu bersifat singkat dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kan karena siswanya juga dalam satu kelas untuk satu guru itu kan siswanya lumayan ya, jadi bersifatnya singkat dan disesuaikan. Kemudian beri catatan atas 2 cara, yaitu lulus atau belum lulus pada buku rapornya dalam setiap mata pelajaran gitu. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu untuk siswanya untuk mengetahui kemajuan hasil belajar diri, memotivasi diri, dan memperbaiki strategi belajar. Nah, untuk orang tuanya pun gunanya manfaatnya laporan ini ya untuk mengoptimalisasi lingkungan untuk siswanya atau mungkin kalau orang tuanya anaknya untuk berkembang gitu, belajar lebih baik, mengikuti. Kemudian yang kedua itu ada laporan untuk sekolah. Jadi laporan itu tidak hanya untuk ke siswanya dan orang tuanya, tapi untuk laporan ke sekolahnya sebagai yang bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar mengajar siswanya. Jadi kan kalau siswa diantarkan atau didaftarkan ke suatu sekolah, itu berarti sekolah tersebut bertanggung jawab pertumbuhan dan perkembangan siswa mengenai kompetensinya. Kemudian pada laporan ini dibuat lebih lengkap, gitu kan? Digunakan untuk guru dan sekolah untuk yang pertama untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam satu kelas dan sekolah pada mata pelajaran. Yang kedua, untuk mendorong para guru untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan belajar pada peserta didik. Membantu guru dalam mencari strategi yang lebih sesuai. Jadi kan karena tuh setiap siswa pastinya memiliki cara belajar yang berbeda-beda kan. Mendorong sekolah untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih baik lagi, yang lebih memadai gitu kan, sehingga siswa lebih optimal dalam mempelajari suatu pelajaran. Nah, laporan untuk sekolah ini juga biasanya tuh kalau dulu ada kan untuk akreditasi sekolah A, B atau mungkin sederajat kan. Kemudian yang ketiga itu ada laporan untuk masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan jumlah lulusan sekolah.
Dan setiap siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari sekolah. Sekolah itu kan beda-beda kan. Jadi itu untuk penilaian masyarakat. Oh, sekolah ini untuk ini sih, untuk ini hasil-hasilnya tuh lulusannya banyak loh, mungkin gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Bisa jadi untuk pertimbangan masyarakatnya. Next. Kemudian dilanjutkan oleh Wi Ayu. Silahkan Wi Ayu. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya adalah laporan penilaian sikap. Penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap siswa dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku siswa sesuai dengan butir-butir nilai sikap dalam KD dari KI 1 dan KI 2. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan 1. Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. 2. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan yang keempat, mendeskripsikan perilaku peserta didik. Capaian kompetensi sikap dalam mata pelajaran diisi oleh setiap guru mata pelajaran yang merupakan profil secara umum berdasarkan rangkuman hasil pengamatan guru, penilaian diri, penilaian antar peserta didik selama 1 semester, kemudian diisi secara kualitatif dengan predikat sangat baik atau SB, baik B, cukup C, atau kurang K. Ini adalah contoh pengisian format pengolahan capaian kompetensi sikap. Dengan keterangan, jika nilai sikap observasi cukup banyak, maka nilai akhir sikap observasi dapat ditentukan berdasarkan modus pada nilai observasi. Nah, dalam contoh di atas, disiplin, tanggung jawab, teliti, dan peduli. Yang kedua, misalnya nilai yang sering muncul pada penilaian tabel tersebut adalah B, maka nilai akhir sikap pada lembar capaian kompetensi adalah B. Yang ketiga, contoh deskripsi capaian kompetensi pada mata pelajaran kimia misalnya sudah menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, namun perilaku teliti dalam kegiatan belajar kimia perlu ditingkatkan. Berikut adalah rambu-rambu penilaian sikap antar mata pelajaran. Yang pertama, penilaian sikap antar mata pelajaran adalah kesimpulan dari sikap keseluruhan dalam mata pelajaran yang diputuskan melalui rapat koordinasi bersama dengan guru mapel dan wali kelas. Yang kedua, deskripsi memuat uraian secara naratif pencapaian kompetensi sikap sesuai dengan KI dan KD setiap mata pelajaran. Yang ketiga, deskripsi mata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik dan sikap yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah laporan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru memiliki teknik penilaian sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Prosedur penilaian pengetahuan sebagai berikut: 1. Menyusun perencanaan penilaian. 2. Mengembangkan instrumen penilaian. 3. Melaksanakan penilaian. 4. Mengolah hasil penilaian. Dan 5. Melaporkan hasil penilaian disertai dengan deskripsi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan capaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama, penilaian pengetahuan dilakukan oleh guru mata pelajaran, terdiri atas nilai proses atau nilai harian dengan kode NH, kemudian nilai ulangan tengah semester dengan kode NTS, dan nilai ulangan akhir semester dengan kode NAS. Nilai harian atau NH dapat dilakukan melalui tes tertulis, observasi pada diskusi, tanya jawab, dan percakapan, atau penugasan setiap kompetensi dasar atau KD sesuai dengan karakteristik materi. Yang ketiga, rata nilai harian atau RNH diperoleh dari rata hasil tes tulis, observasi pada diskusi, tanya jawab dan percakapan, dan penugasan setiap KD.
Capaian kompetensi pengetahuan merupakan rata dari RNH, NTS, dan NAS. Ini adalah contoh pengisian format pengolahan capaian kompetensi pengetahuan, di mana RNH diperoleh dari rata dari NH, kemudian nilai akhirnya atau NA diperoleh dengan rumus NA sama dengan RNH ditambah NTS ditambah NAS, kemudian dibagi 3. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai laporan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Nah, prosedur selanjutnya itu ada prosedur penilaian keterampilan. Nah, penilaian aspek keterampilan ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, menyusun perencanaan penilaian. Kedua, mengembangkan instrumen penilaian. Ketiga, melaksanakan penilaian. Keempat, memanfaatkan hasil penilaian. Dan kelima, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan rentang 0 hingga 100 dan deskripsinya. Next. Lalu, penilaian keterampilan ini dilakukan oleh guru mata yaitu nilai tertinggi yang dicapai oleh peserta didik. Dalam rapor, capaian kompetensi keterampilan diisi menggunakan angka skala 1 hingga 4 dengan 2 angka di belakang koma dan diberi predikat D sampai dengan A dengan menggunakan interval yang sama dengan kompetensi pengetahuan. Next. Nah, berikut ada contoh pengisian format capaian kompetensi keterampilan. Dapat dilihat pada tabel terdapat nama peserta didik, lalu dilihat juga dari nilai keterampilan praktik, proyek, dan portfolio, dan NA yaitu nilai akhir, lalu ada angka dan predikat akhirnya. Dengan keterangan nilai akhir adalah dari nilai optimal, yaitu nilai tinggi yang dicapai, lalu nilai yang sering muncul pada tabel tersebut adalah 3,33, maka nilai akhirnya adalah 3,33. Kemudian nilai 3,33 dikonversi, maka nilai akhir dari rapor ini adalah 3,33 dengan predikat B+. Selanjutnya, ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar adalah untuk mengetahui apakah peserta didik sudah tuntas atau belum menguasai suatu kompetensi, dapat melihat posisi nilai yang diperoleh berdasarkan tabel konversi nilai berikut. Nah, di sini nih, berdasarkan tabel di samping, pada KD untuk KI 13 dan KI 14, seorang peserta didik dinyatakan belum menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai kurang dari 2,66 dari hasil tes formatif. Nah, seorang peserta didik dinyatakan tuntas dengan menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan dengan 2,66 dari hasil tes formatif. Bagi peserta didik yang belum tuntas untuk kompetensi tertentu harus mengikuti remedial, sedangkan bagi yang sudah tuntas boleh mempelajari kompetensi berikutnya. Dengan adanya ketentuan ini, sungguhnya untuk KI 3 dan KI 4, guru tidak perlu menghitung lagi KKM apabila nilai KKM-nya itu di bawah nilai 66 sampai 70 dengan skala 100 atau nilai di bawah 2,66 karena pemerintah sudah menetapkan KKM standar. Namun jika guru memprediksi atau akan menentukan KKM di atas nilai tersebut tentunya didasarkan pertimbangan atau perhitungan yang matang. Next. Selanjutnya remedial. Remedial adalah program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam satu KD tertentu. Pembelajaran remedial ini diberikan
didik diketahui belum mencapai KKM. Yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial ini, pendidik membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapi secara mandiri, mengatasi kesulitan dengan memperbaiki sendiri cara belajar dan sikap belajarnya yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar optimal. Nah, di sini ada pelaksanaan pembelajaran remedial, yaitu dengan disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan yang dapat. Yang pertama itu pemberian bimbingan secara individu, yaitu hal ini dilakukan apabila ada beberapa anak yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individu. Yang kedua, pemberian bimbingan secara kelompok, yaitu apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Yang ketiga, pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ini dilakukan apabila semua peserta didik mengalami kesulitan dan dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes atau pertanyaan. Yang keempat, pemanfaatan tutor sedia, yaitu peserta didik dibantu oleh teman sekelas yang telah mencapai KKM, baik individu maupun kelompok. Nah, nanti diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedialkan. Nah, yang terakhir, pemberian nilai KD bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran remedial yang dipilih beberapa alternatif. Nah, di sini next. Nah, di sini pertama alternatif 1 itu peserta didik diberi nilai sesuai capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti remedial. Nah, contohnya itu misalkan seorang anak mendapat nilai 50, sedangkan KKM-nya 70. Nah, anak tersebut mengikuti remedial. Setelah remedial, nilainya itu 80. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nilai PH-nya yaitu sebesar 80. Keuntungan dari alternatif ini yaitu meningkatkan motivasi peserta didik selama mengikuti pembelajaran remedial. Lalu ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip belajar tuntas. Kelemahannya yaitu tidak adil bagi peserta didik yang telah tuntas yang nilainya dilampaui oleh peserta didik yang mengikuti remedial. Nah, ada alternatif kedua yaitu peserta didik diberi nilai dengan cara merata-rata nilai capaian awal sebelum mengikuti remedial dan capaian akhir setelah mengikuti remedial. Dengan ketentuan, ada 2 ketentuan. Yang pertama, jika capaian akhir yang didapatkan anak tersebut telah melebihi KKM dan setelah dirata-rata dengan capaian awal ternyata hasil rata-ratanya telah melebihi KKM, maka hasil rata-ratanya yang dimasukin ke nilai perolehan peserta didik. Sedangkan jika capaian akhir telah melebihi KKM, namun setelah dirata-rata ternyata belum mencapai KKM, maka nilai yang dimasukkan adalah nilai KKM. Alternatif 2 ini sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan alternatif 1, meskipun alternatif 2 ini lebih mengedepankan faktor kebijakan pendidik. Upaya lain untuk mengatasi kelemahan alternatif 1, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mengikuti tes, namun dengan catatan perlu diinformasikan kepada peserta didik bahwa konsekuensi nilai yang akan diambil adalah nilai hasil tes yang terakhir. Selanjutnya ada alternatif 3, peserta didik diberi nilai sama dengan KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk suatu mata pelajaran. Next. Nah, di sini ada format analisis penilaian hasil pekerjaan peserta didik. Ada itunya formatnya nomor, nama peserta didik. Di sini ada indikator dalam 1 RPP, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Nah, bintang di sini itu ditulis dengan indikator yang dinilai dengan rincian sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, yang di bawahnya yang kosong ini diisi dengan skor yang diperoleh peserta didik terkait kemampuan tersebut. Nah, selanjutnya ada kesimpulan tentang pencapaian kemampuan. Di sini ada 2 bintang. Kolom yang menyatakan kemampuan yang belum dan sudah dikuasai seorang peserta didik untuk menentukan ada tidaknya perlakuan atau remedial pengayaan.
Nah, sini yang sudah dikuasai apa, yang belum dikuasai apa, nanti ditindaklanjuti apakah dia harus remedial atau pengayaan. Next. Ya, kita sekarang masuk ke format rapor sekolah menengah. Jadi kita akan membahas format rapor sekolah dulu. Yang pertama itu format rapor sekolah menengah atas ya. Yang pertama itu ada capaiannya. Capaiannya ini dengan catatan itu ukurannya itu SB dengan yaitu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, dan K itu kurang. Nah, sini ada bintang itu. Bintang itu menyimbolkan angka real yang diperoleh oleh siswa. Di sini terdapat contohnya gitu ya. Contoh dari format rapor capaian siswa. Formatnya itu ada nomor mata pelajaran yang dipelajari, kemudian ada 3 aspek di sini ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial dan spiritualnya. Nah, di sini bisa kita tulis nomor dan mata pelajarannya, dan dalam pengetahuan ada dibagi lagi gitu, ada yang berupa nilai dan ada yang berupa huruf. Kemudian pada sikap sosial dan spiritual itu dibedakan menjadi 2, yaitu dalam mata pelajaran yang dipelajari dan antar mata pelajaran gitu kan. Kemudian pada nilai itu diisi dengan angka seperti yang saya sebutkan sebelumnya, angka dalam rentangnya itu 1 sampai 4, dan kalau huruf itu rentangnya itu huruf A sampai huruf itu tingkatannya, A itu tertinggi dan D itu terendah. Kemudian pada sikap sosial dan spiritual itu agak sedikit berbeda. Jadi dalam mata pelajaran itu bisa disimbolkan dengan SB sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Jadi diisi oleh masing-masing gurunya gitu. Kemudian antar mata pelajaran itu disimpulkan secara utuh dari sikap peserta didik dalam mata pelajaran. Jadi dideskripsikan secara koherensi, diisi oleh wali kelas berdasarkan hasil diskusi dengan semua . Kemudian pada sikap spiritual itu kan dibagi dalam mapel dan antar mapel. Nah, ini antar mapel itu disimpulkan secara utuh dari sikap peserta didik dalam mata pelajaran, yaitu dideskripsikan secara koherensi oleh wali kelas berdasarkan hasil diskusi dengan semua guru kelas terkait. Jadi dirumukin semua guru tentang sikap dari peserta didik ini seperti apa gitu di kelasnya maupun di kesehariannya gitu. Nah, di sini juga mata pelajarannya dibagi jadi 2, yaitu kelompok umum dan kelompok A sama B gitu kan. Ya. Next. Nah, kemudian di sini ada format rapor, yaitu dideskripsikan. Formatnya itu kurang lebih ada nomor, mata pelajaran, kompetensi, dan catatannya. Ini biasanya dalam kompetensi ini ada 3 aspek ya yang tadi. Nah, mungkin di sini dalam mata pelajaran apabila ada kurang atau mungkin sikap yang harus diperbaiki oleh siswa bisa ditulis di catatannya. Mungkin kurangnya dalam apa yang harus siswa tanggapi gitu untuk memperbaiki kompetensi di kemudian harinya. Next. Kemudian di sini ada contoh pengisian rapornya. Ini dari pengisian capaian gitu ya. Mungkin tadi udah sedikit dibahas gitu. Jadi kan ada rentang nilai dan huruf. Kalau nilai itu 1 sampai 4 dan huruf itu A sampai D. Di sini ada contohnya di kimia. Jadi mata pelajaran kimia diampu oleh Popika Dev ini nilainya itu 2,92 dan pokoknya bisa dilihat ini nilai-nilainya. Dan dalam sikap sosial dan spiritual ini dia dituliskan B. Kenapa? Karena sikapnya itu melambangkan dia udah baik. Gitu. Kalau antar mapel ini mungkin 1 aja gitu tulisnya. Jadi
oleh wali kelas. Jadi nggak semua guru menuliskan. Next. Dan di sini ada pengisian deskripsi gitu ya. Jadi apabila terdapat kekurangan atau mungkin sudah cukup, bisa dituliskan di catatannya. Jadi agak lebih mendetail di sini kan. Coba bisa dilihat itu dari pada mata pelajaran kimia gitu, dalam kompetensi sikap sosial dan spiritual, pengetahuan dan keterampilan, jadi dituliskan gitu kurang-kurangnya apa, atau mungkin yang sudah dicapainya itu gimana, bisa dilihat sehingga subjek sih namanya apa ya, kayak orang-orang seperti siswa, orang tua itu mengetahui nih anaknya ini udah sejauh mana kompetensinya yang dimiliki selama pembelajaran gitu. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.